Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan sejumlah kenikmatan oleh Allah, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah masih terus memberikan nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebab itu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat muslim, kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan pilihan yang tepat kepada kita. Kita memilih yakni agama Islam sebagai agama yang kita peluk, di mana Islam telah sempurna. Kita tidak perlu lagi mencari-cari agama karena Allah telah melegalkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah ridho Islam sebagai agama untuk kamu semua. Oleh karenanya Islam sebagai agama yang diridhoi Allah telah sempurna segalanya. Maka Islam punya kerangka dasar, ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariah, dan ada yang namanya akhlak. Kerangka dasar ajaran Islam inilah yang patut kita respon, kita fahami dengan baik. Pertama adalah akidah. Akidah ini menjadi kerangka dasar yang paling kokoh, yang menyebabkan Islam kita ini akan kuat walaupun berbagai keadaan pengaruh yang terjadi. Perkembangan zaman selalu berkembang, tetapi Islam yang kita pegang ini tidak akan pernah goyah. Maka kita harus tetap menguatkan akidah kita. Tetapi akidah ini tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak ditindaklanjuti yang namanya syariah. Syariah adalah terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan undang-undang, terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita. Maka kita kenal ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang halal, haram, dan seterusnya. Ini semua adalah terkait masalah syariah. Kita menjadi orang Islam tidak boleh mengabaikan aturan-aturan Islam. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun juga jelas. Nah, terkait dengan ini, mari kita sebagai orang Islam mengokohkan akidah iya, menaati aturan-aturan juga iya, supaya kita melakukan ini berdasarkan koridor yang benar, berdasarkan syariah yang benar. Tapi akidah dengan syariah pun juga tidak akan sempurna kalau kita tidak wujudkan dalam sebuah akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita kepada seluruh alam jagat raya ini. Dalam pengamalan akhlak inilah supaya kita menjadi umat Islam yang santun, menjadi umat Islam yang memiliki keandalan yang tinggi, memiliki visioner yang tinggi untuk masa depan. Maka akhlak juga menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Oleh karenanya akidah, syariah, dan akhlak ini menjadi satu kesatuan yang harus kita pegang dalam beragama, karena ini semua memberikan kemanfaatan karena kesatuan antara akidah, syariah, dan akhlak. Sahabat muslim, Al-Imam Asy-Syaikh Mahmud Syaltut di dalam kitabnya Al-Islamu Aqidah wa Syariah menegaskan supaya kita bisa memahami Islam secara kafah. Beliau mengibaratkan
Akidah, syariah dan akhlak ini ibarat pohon yang kokoh, yang akarnya menghunjam ke tanah. Akar menjadi prinsip terhadap pohon ini akan hidup dengan baik ataupun tidak. Maka pohon ini akan subur karena akar yang kokoh. Ketika akar kokoh, pohon subur, maka akan mengeluarkan dahan, ranting, dan buah-buahan yang didambakan oleh setiap insan. Kesatuan antara akar pohon dan daun dan buah inilah ibarat kita berislam, supaya kita beragama Islam ini memberikan kemanfaatan untuk diri kita dan orang lain. Kita sendiri bisa merasakan kemanfaatan Islam, maka akidah harus kita jaga. Jangan sampai akidah itu layu hanya karena terpengaruh oleh siapa saja sehingga goyah akidah kita, nggak boleh. Yang kedua, syariah harus kita pelihara, kita fahami, kita ikuti dengan baik. Jangan coba-coba melanggar syariah karena kita akan sesat. Yang ketiga adalah akhlak. Tunjukkanlah sikap yang baik sebagai wujud orang Islam yang baik. Kesatuan antara akidah, syariah dan akhlak inilah yang harus kita pegang dalam beragama. Insya Allah kita akan memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain sebagai orang Islam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.